Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi resep membuat makanan tradisional dari bahan yang sangat sederhana, rasanya enak, membuatnya mudah. Dan pada video pertama aku mau membuat kue lupis. Ini sangat mudah membuatnya, irit gas, hanya direbus 20 menit saja, udah matang sempurna, rasanya manis, legit. Dan untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, di sini aku siapkan dulu daunnya. Selanjutnya di sini ada 250 gram beras ketan yang udah aku rendam selama 3 jam dan aku cuci kembali sampai bersih dan kemudian ditiriskan. Aku tambahkan 1,5 sendok teh garam. Kemudian daunnya kita lipat seperti ini ya teman-teman, kita lipat segitiga dulu, kemudian masukkan beras ketannya sampai dengan penuh. Setelah penuh kita tutup seperti ini dan pastikan di setiap sudutnya itu rapet ya teman-teman, biar tidak ada beras ketan yang keluar saat nanti direbus. Dan setelah udah rapi, setiap sudutnya rapet, di sini kita bisa sematkan tusuk gigi seperti ini. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Oke, dan ini airnya udah mendidih dan di sini aku tambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Selanjutnya aduk-aduk supaya pasta pandannya larut. Setelah itu masukkan kue lupisnya. Untuk takaran airnya bebas ya teman-teman, yang penting sampai kue lupisnya ini terendam semuanya oleh air. Selanjutnya setelah semuanya masuk dan terendam air, ini ditutup pancinya dan dimasak selama 20 menit dihitung dari air mendidih. Oke, sambil menunggu lupisnya matang, kita siapkan untuk kuah gulanya. Di sini ada 200 gram gula merah yang udah aku sisir seperti ini agar lebih mudah larut. Tambahkan sejumput vanili, sejumput garam, dan kalau teman-teman ada bisa tambahkan daun pandan. Tambahkan 100 ml air, dimasak sampai dengan mendidih dan gula larut. Setelah gula larut, siapkan 1 sendok makan tepung ketan atau tepung maizena, dilarutkan dengan air dingin, kemudian masukkan ke dalam air gula yang mendidih dan ini diaduk kembali sampai dengan mendidih dan kuahnya kental. Setelah mendidih dan kuah kental, ini bisa diangkat dan disaring ya teman-teman supaya kotorannya tidak ikut. Oke, kemudian kita kembali ke kue lupisnya. Setelah direbus selama 20 menit ya, ini airnya udah agak menyusut, nggak apa-apa, kita tutup aja kembali dan kita diamkan selama 1 jam. Jangan dibuka-buka ya teman-teman. Dan setelah 1 jam ini kita buka dan ini udah mateng ya teman-teman, tinggal kita tiriskan aja kue lupisnya ini. Oke, dan setelah diangkat semuanya, ditiriskan kue lupisnya. Di sini aku siapkan parutan kelapa yang udah aku kukus selama 15 menit dengan ditambahkan sedikit garam dan daun pandan supaya parutan kelapanya ini lebih gurih dan wangi ya. Selanjutnya tinggal kita sajikan kue lupisnya ini. Kita buka ya teman-teman. Dan Masya Allah hasilnya ini padat, mateng, tanek ya teman-teman. Ini membuatnya sangat mudah sekali dan hemat gas. Kita tidak usah
rebusnya terlalu lama ya teman-teman, cukup 20 menit saja, kemudian didiamkan selama 1 jam. Kue lupisnya ini matang dengan sempurna. Dan agar lebih nikmat, enak, legit ya, setelah kita baluri dengan larutan kelapa, kita tambahkan air gula merahnya, dan ini siap disajikan. Selanjutnya kita lanjut ke resep yang kedua. Di sini aku mau membuat kue bugis atau kue mendut yang ini tuh enak, lembut, legit. Dan untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama di sini aku siapkan untuk isiannya unti kelapa, dan untuk resep unti kelapanya nanti saya sertakan di deskripsi ya untuk linknya, karena ini hanya sisa pembuatan kemarin aku membuat dadar gulung ya teman-teman. Jadi ini aku bulat-bulatkan dulu, aku takar pakai sendok supaya ukurannya itu sama, atau teman-teman juga bisa ditimbang. Dan ini udah selesai, aku bulatkan semua. Selanjutnya di sini aku siapkan daun pisang. Ini daun pisangnya udah dilap bersih, kemudian dipanaskan di atas kompor ya teman-teman, supaya nggak mudah robek. Selanjutnya siapkan 250 gram tepung ketan. Aku tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran kecil 65 ml, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh pasta pandan. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diaduk. Baiklah teman-teman, setelah dirasa airnya udah cukup, ini kita adoni atau kita uleni dengan tangan saja ya, supaya kita bisa merasakan tekstur dari adonannya ini. Karena untuk ukuran airnya itu nggak sama ya teman-teman, karena kelembapan tepung itu berbeda-beda. Jadi kita kira-kira aja untuk airnya. Setelah adonannya ini udah bisa dibentuk, berarti itu udah oke. Dan di sini aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Seharusnya gula pasirnya ini dicampurkan dari sejak awal tadi ya teman-teman, tapi maaf karena saya juga ada salah dan lupa ya, jadi aku susulkan aja. Nggak apa-apa, yang penting diaduk kembali aja sampai tercampur rata seperti ini. Dan kalau dirasa gulanya tadi udah tercampur rata dan teksturnya seperti ini ya, ini udah oke, nggak usah ditambahkan air lagi. Selanjutnya di sini aku mau timbang ya. Untuk satu buahnya itu aku pakai 20 gram, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya teman-teman, dikira-kira aja juga nggak apa-apa. Dan ini udah selesai. Selanjutnya tinggal kita bentuk aja kue mendut atau kue bugisnya ini teman-teman ya. Kita bulatkan terlebih dahulu, selanjutnya kita pipihkan seperti ini, dan taruh isian unti kelapanya di posisi tengah ya, kemudian tutup rapat dengan adonan tepung ketannya. Kita kepal-kepal sebentar supaya agak padat, kemudian dibulatkan seperti ini.
Gampang sekali kan teman-teman untuk membuat kue tradisional yang satu ini. Selanjutnya lakukan sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, selanjutnya di sini sambil membulat-bulatkan adonan, aku udah siapkan kukusan yang aku lapisi dengan kertas roti karena aku nggak punya daun ya teman-teman. Nyari daun itu susah, daun aku hanya sedikit. Dan kemudian ini ditata, dikasih jarak ya, karena nanti ketika dikukus itu kuenya ini agak sedikit mengembang. Dan selanjutnya siapkan panci, ini aku kukus selama 20 menit atau sampai matang. Dan setelah 20 menit dikukus, ini udah mateng. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kita keluarkan dulu, biarkan dia dingin sampai suhu ruang. Dan setelah dingin, ini kita langsung aja membungkus dengan daun pisang yang tadi telah disiapkan. Sekedar sharing aja ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman gunakan untuk ide jualan atau mau dimakan atau dikonsumsi sampai keesokan harinya, sebaiknya setelah dibungkus dengan daun seperti ini dikukus kembali ya, biar awet dan tidak mudah basi. Tapi kalau teman-teman mau langsung dikonsumsi atau dibuat isian snack box, bisa langsung gini aja udah oke, bisa dimakan ya teman-teman. Lanjut ke resep yang ketiga. Di sini ada kue tradisional dari olahan singkong yang rasanya juga enak, manis, lembut, legit. Dan untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Dan untuk bahannya di sini aku ada 500 gram singkong parut, yang kemudian di sini aku tambahkan 2 sendok gula pasir, juga aku tambahkan sejumput garam. Dan untuk tekstur lebih kenyal dan lembut, di sini aku tambahkan 2 sendok tepung tapioka. Selanjutnya semua bahannya ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan gula merah. Aku siapkan 2 keping. Di sini aku mau potong atau sisir tipis-tipis seperti ini supaya nanti kita lebih mudah mencampurkannya dengan parutan kelapa. Seperti ini, kemudian sisihkan. Dan di sini aku siapkan wadah. Di sini aku pakai parutan kelapa instan. Aku pakai setengah bungkus. Buat teman-teman yang di Indonesia bisa pakai parutan kelapa segar ya, karena di sini aku susah menemukan kelapa segar. Jadi aku pakai ini seadanya. Kemudian aku tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran kecil biar lebih gurih. Selanjutnya diaduk-aduk sampai santan dan parutan kelapanya ini tercampur. Dan aku juga mau tambahkan sedikit vanili bubuk, sejumput garam, masukkan gula merah yang tadi udah disisir,
Kemudian campur semua bahan ini sampai tercampur rata, dan ini masih sedikit agak kering ya teman-teman. Aku mau tambahkan sedikit air karena tadi aku menggunakan kelapa parut instan. Kalau teman-teman pakai kelapa parut segar tidak usah ditambahkan air ya. Dan setelah semuanya tercampur rata seperti ini siap untuk digunakan. Dan ini parutan singkong yang tadi udah kita buat, kemudian ini isian kelapanya. Di sini aku siapkan daun pisang. Teman-teman jangan salpok sama daun pisang aku yang udah kusam ya, karena ini daun pisang dari Indonesia yang udah aku masukkan freezer, kemudian aku gunakan, jadi warnanya udah kayak gini teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, yang penting bersih dan masih tetap daun pisang. Dan masukkan adonan parutan singkongnya, kita lubangi di tengahnya, terus kita isi dengan undi kelapanya ya, dan kemudian tutup kembali dengan parutan singkongnya, dan selanjutnya bungkus seperti ini ya. Dan ini aku lanjut membungkusnya ya teman-teman. Ini kue jadul, tapi insya Allah rasanya tetap enak, tidak ngebosenin. Teman-teman bisa coba resepnya di rumah. Dan setelah semuanya udah selesai, aku bungkus seperti ini. Aku udah siapkan kukusan ya teman-teman yang udah panas. Selanjutnya kita bisa mengukusnya. Ini kukusan aku udah benar-benar panas, kemudian aku masukkan, dan ini dikukus selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit ini aku udah keluarkan dari kukusan, dan ini siap disajikan. Bisa dinikmati dengan secangkir kopi atau teh teman-teman ya. Ini cemilan jadul tetapi insya Allah tetap enak. Lanjut ke resep yang keempat. Di sini aku membuat jadah atau uli ketan yang sangat enak, versi yang sangat mudah, hanya menggunakan rice cooker saja. Dan untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini ada 500 gram beras ketan yang udah aku rendam selama 3 jam, kemudian aku cuci bersih dan tiriskan. Ada 2 lembar daun pandan, 1 bungkus kelapa parut instan, 1 sendok garam, 500 ml air, 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kalau teman-teman pakai kelapa segar bisa menggunakan 1 butir kelapa. Dan di sini aku udah siapkan rice cooker. Aku masukkan beras ketan yang tadi udah direndam dan dicuci bersih kemudian ditiriskan. Ini langsung saja dimasukkan ke dalam rice cooker. Selanjutnya masukkan santannya. Di sini aku pakai 2 bungkus biar lebih gurih ya. Dan selanjutnya kita bisa masukkan garam, daun pandan, dan juga air. Dan ini diaduk kemudian ditutup kembali seperti kita memasak nasi ya teman-teman. Dan untuk kelapa parutnya bisa dikukus
terpisah ya, dikukus sampai matang. Dan selanjutnya setelah matang, ini udah siap untuk diangkat dan dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian ini udah aku pindahkan ke wadah lain dan udah aku campurkan dengan kelapa parutnya. Selanjutnya kita bisa haluskan seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini yang dialasi dengan plastik ataupun ulekan ataupun chopper ya. Dan setelah halus kita bisa siapkan loyang ataupun wadah yang dialasi daun dan diolesi sedikit minyak. Kemudian pindahkan ketan ulinya yang udah dihaluskan ke dalam loyang sambil diratakan seperti ini. Dan ini setelah diratakan dan dipadatkan seperti ini, bisa disisihkan dulu dan biarkan dia sampai dingin atau suhu ruang. Dan setelah dingin suhu ruang, kita bisa keluarkan dari loyang. Kita sisir dulu pinggir-pinggirnya dengan menggunakan spatula. Dan selanjutnya kita bisa keluarkan ya. Dan ini insya Allah nggak lengket karena dialasi daun, dan masya Allah hasilnya cantik ya teman-teman, walaupun tadi kita masaknya hanya menggunakan rice cooker. Selanjutnya ini dipotong sesuai dengan selera saja. Dan kalau teman-teman memotongnya ukurannya sama seperti saya ini, satu resep itu menghasilkan banyak teman-teman ya, ada 21 potong. Dan ini dimakan seperti ini aja udah enak. Tetapi di sini aku mau mencobanya aku goreng teman-teman ya, biar lebih gurih. Tapi menurut saya kalau digoreng dengan sedikit minyak itu nanti ketan ulinya tidak terlalu berminyak dan bagian luarnya itu tetap kriuk, kering, dalamnya tetap lembut. Dan saat menggoreng jangan lupa dibolak-balik biar semua sisinya itu kering ya teman-teman. Dan ini tuh enak, cocok untuk cemilan ataupun isian snack box dan ide jualan teman-teman. Dan ini udah matang teman-teman ya, udah kecoklatan. Ini siap untuk diangkat dan disajikan. Dan sekian video dari saya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka sama videonya dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.